andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan kesehatan jasmani kepada kita, maka tempat kita bukan di sini. Boleh jadi kalau orang Bugis bilang bukan di kebun lain. Kita berdiam di rumah kita dalam kondisi berbaring. Bahkan na'udzubillah kalau lebih parah boleh jadi kita sudah ada di rumah sakit. Dan ini merupakan rahmat, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa cerdas untuk bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang setia akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sangat dirahmati Allah, alhamdulillah di subuh hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri gerakan subuh berkah ini. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kita bersatu di tempat ini dengan berbagai latar belakang. Tadi alhamdulillah ketua kita TNI ini bukan dari agama, beliau basicnya dari kepolisian. Tetapi tatkala beliau memberikan sambutan, subhanallah, dalil Al-Qur'annya itu luar biasa bacaannya. Ya, ini banyak yang kalah dari, mohon maaf kalau jadi instansi agama banyak. Mohon maaf, ini bukan bapak tende. Beda antara memberikan sanjungan yang betul dengan patende. Betul tidak? Kalau memberikan sanjungan itu benar apa adanya. Kalau yang betul dikatakan betul, jangan setengah benar dikatakan benar. Itu mah patende namanya, kelewat al-mubalaghah. Dan itu enggak boleh. Jadi tidak sedikit kadang-kala orang bisa memberikan sambutan lengkap dengan ayat-ayatnya. Subhanallah, tadi ayat Al-Qur'annya fasih sekali. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Lengkap subhanallah beliau. Kalau saya bisa baca lancar juga wajar, saya pendidikan agama. Tapi beliau ini basicnya ini luar biasa. Ternyata ayat ini dahulu dengan apa? Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak layak, tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka sendiri mengatakan dirinya kufur. Tidak mungkin orang-orang musyrik yang tidak beriman untuk membangun masjid dengan ikhlas. Betul tidak? Kalaupun ada di Madinah itu ada namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dibangun bukan tujuannya untuk ikhlas kepada Allah, tetapi untuk memecah belah umat Islam. Di Madinah ada. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dilarang untuk salat di masjid itu. Tetapi Masjid Kuba yang merupakan masjid yang awal dibangun dengan perantaraan takwa itu dianjurkan. La taqum fihi abada. Jangan kau sama sekali salat di masjid Dirar itu. Kenapa? Tujuannya dibangun bukan ikhlas untuk menyatukan umat Islam, bukan untuk tauhid, bukan untuk syiar agama. Maka dilarang, enggak boleh. Lalu kemudian dikatakan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Tetapi salatlah kamu di Masjid Kuba yang pada saat taksis pembangunan awalnya memang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di Masjid Kuba itu ada orang-orang yang senantiasa ingin membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa ingin mensucikan dirinya. Subhanallah, masjid yang kita utamakan untuk kita mendirikan salat ialah yang dibangun atas dasar ketakwaan. Mudah-mudahan masjid yang dibangun ini atas dasar takwa kepada Allah, bukan karena ingin pujiale sebagaimana orang bilang. Betul tidak jamaah sekalian? Baik, izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini memberikan sedikit tausiah berkenaan masalah persatuan. Tadi sudah disinggung bahwa keberhasilan DMI kota ini dalam menyelenggarakan kegiatan, beliau mengaku sendiri bukan satu-satunya beliau penggerak, tetapi mengajak elemen lain,
mengajak ketua IFIM dan anggotanya, mengajak MUI dan seterusnya. Kenapa? Ada ungkapan pepatah Arab mengatakan, alaikum bil jama'ah, fa inna yadallahi ma'al jama'ah, wal jama'atu tuyassir sya'ab. Hendaklah kalian senantiasa bersatu, Pak. Kenapa harus bersatu? Fa inna yadallahi ma'al jama'ah, karena bantuan pertolongan Allah itu banyak diberikan kepada orang yang senantiasa bersatu. Betul tidak jamaah sekalian? Lalu ditutup dengan mengatakan, wal jama'atu tuyassir sya'ab. Dengan berjamaah bersatu itu mudah, bisa memudahkan perkara-perkara yang sulit. Artinya tidak ada sesuatu yang sulit bila mana dikerjakan secara bersama, dan semua akan rumit kalau hanya kita berjalan sendiri-sendiri. Itu tidak jamaah sekalian. Saya pikir untuk kita mengerti peribahasa ini tidaklah sulit. Artinya al-ittihadu quwwah wa tafarruqu dha'f. Di mana persatuan itu akan memunculkan yang namanya kekuatan, sementara perpecahan, pertikaian hanya mengakibatkan kelemahan. Makanya ulama kita mengatakan apa? Al-ukhuwatu rahmah, al-ittihadu rahmah. Persatuan itu adalah rahmat, sementara at-tafarruqu la'nah. Sementara perpecahan itu adalah murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang pertama saya menguraikan sedikit. Bagaimana pandangan Islam mengenai persaudaraan? Agama kita mengatakan bahwa persaudaraan atau persatuan ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Artinya man nataqa bisyahada, siapa saja yang telah bersyahadat dua kalimat syahadat harus memiliki sifat persaudaraan atau persatuan. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua orang-orang yang beriman itu tanpa kecuali, beda suku tidak masalah, beda bahasa tidak persoalan, beda warna kulit no problem, lalu kemudian beda segalanya tidak masalah. Kita disatukan dengan akidah, kita disatukan dengan iman, kita disatukan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak. Sehingga dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam bahasa Arab kata-kata innama itu lil hasr. Hanyalah, perhatikan, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara satu sama lain. Makanya dikatakan al-iman wal ukhuwah. Persaudaraan dan iman serta persatuan dengan iman itu adalah mutalazamani. Itu ada dua hal yang tidak berpisah. Wala yatarikahan. Sama dengan mata uang, ya. Koin itu kalau hanya satu saja dan satunya ada lengkap tulisannya, gambarnya, nominalnya ada, baliknya tidak ada, kira-kira bisa laku tidak? Sama dengan ini. Ulama kita mengatakan la imana bila ukhuwah wala urhuwata bila iman. Tidak ada keimanan yang sempurna kepada Allah tanpa diwujudkan dengan persaudaraan atau persatuan. Sebaliknya juga demikian. Persatuan yang setia harus dibingkai dengan iman. Kalau tidak ada yang mengatakan, Ustaz, kami sudah bersatu betul, tapi bukan dengan iman, maka saya bukan bohong. Itu imannya pasti ada masalah, ada kepentingan saja. Kalau sudah kepentingannya kadang sudah terrealisasi, ma'asalama keimanan. Betul tidak? Kadang-kadang begitu jamaah sekalian. Kalau awal-awalnya dikatakan mari kita membangun ini berjalan programnya, karena bukan ikhlas karena Allah, ada tujuan lain, ini bahaya jamaah sekalian. Kalau bukan iman ini akan persoalan. Makanya kita diajarkan kaidah mengatakan maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillahi qata wa fasal. Apa yang kita lakukan bersama ini niatnya karena Allah, maka pasti akan langgeng dan kekal jamaah sekalian. Tetapi kalau di luar dari niat adalah keikhlasan, akan mudah akan kita bercerai. Artinya kalau ini kompak ikhlas semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah akan ini akan langgeng. Tetapi kalau pribadi kita punya kepentingan, itulah sehingga jamaah sekalian, mohon maaf sekali lagi, ada orang yang istiqamah, ada orang yang senantiasa komitmen benar dengan keimanan ini. Apapun yang telah dilakukan, apapun telah dikorbankan, karena imannya ada, apapun kejadiannya dia tetap menurut seperti itu. Tetapi tidak sedikit orang, kalau tidak ada iman, maka kepentingannya begitu terwujud, dia tinggalkan teman lamanya, cari lagi anggota-anggota yang baru yang naudzubillah. Nah jamaah sekalian sama dirahmati Allah. Yang kedua, persatuan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an sudah dibacakan tadi oleh qari kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ulama kita mengatakan andaikan ayat ini berhenti mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a tanpa menyebutkan wala tafarraqu la ifadat jayyidah, maka sudah cukup ayatnya itu mengatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, selain mengatakan wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai, itu sudah cukup. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi kalimat wala tafarraqu? Artinya bahwa kita hanya bukan untuk menggalang persaudaraan, persatuan, tetapi hal-hal yang bisa memunculkan perpecahan, pertikaian kita harus jauhi. Ini jamaah sekalian perhatikan. Apa saja benih-benih kebencian, ya, menghardik orang, menggunjing orang dan seterusnya, itu harus dijauhi. Makanya bukan hanya sekedar ingin bagaimana itu bersatu, tapi ada jiwa-jiwa yang pemberontak, ada jiwa-jiwa yang ingin mendersihkan orang dan seterusnya, maka dikatakan wala tafarraq. Lalu kemudian indahnya ayat ini mengatakan apa? Wal kuru. Kita disuruh ingat lagi zaman jahiliyah. Wal kuru ni'matallahi alaikum il kuntum a'da'a. Ingatlah tatkala di zaman jahiliyah yang kalian dulu hidupnya saling berperang satu sama lain, bertikai satu sama lain, saling membunuh satu sama lain. Lalu kemudian dikatakan apa? Il kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lantas kalian dengan Islam ini, dengan datangnya Rasulullah Muhammad ini menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian sama dirahmati Allah, ini sangat penting masalah persatuan dan persaudaraan. Nah kemudian maratibul ukhuwah, tingkat namanya kita bersaudara ini apa? Adnaha salamatus sadar. Yang paling ringan, yang paling enteng adalah apa? Bebasnya hati kita ini dari semua penyakit-penyakit yang tidak beres. Iri hati, hasad, dengki. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada saudara kita, jangan kita susahkan. Betul tidak jamaah sekalian? Karena mohon maaf, banyak orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Allahu Akbar. Ini terbalik. Bahagia melihat orang susah, susah orang melihat bahagia. Padahal muslim ini hendaknya dia senang dengan kesenangan saudaranya, dengan saudaranya, dan juga prihatin dengan kesusahan saudaranya. Itu yang wajibnya. Na'udzubillah. Jadi jemaah yang sama dirahmati Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa bainakum. Dikatakan bahwa maratib ukhuwah adalah salamatus sadr. Tidak ada kebencian sedikit pun di antara hati kita. Yang ada adalah hubbul ata, kebaikan-kebaikan. Orang bijak mengatakan kalau kamu tidak mampu memberikan kebaikan kepada saudaramu, minimal jangan kau menyusahkan mereka. Kalau tidak bisa memuji, minimal jangan mengejek. Sekali lagi saya ulang tadi, saya memuji ketua DMI kota ini karena luar biasa. Ini kita harus apresiasi. Man sana'alakum ma'rufan fakafiru. Saya cemburu, saya di Kementerian Agama ini belum ada wadah untuk seperti ini. Kita harus apresiasi jemaah sekalian. Bahkan jangan hanya kita melihat Sambo saja. 2 malam yang lalu kami diundang para ustadz ini dan juga imam besar kita Masjid Raya Sulawesi Tengah ini turut hadir di Polres. Subhanallah. Di Polres ada bukan pencitraan, tetapi bagaimana kita ingin berbuat. Jadi jangan hanya kita melihat sesuatu itu negatifnya saja, masih banyak orang-orang yang baik. Dan acaranya apa luar biasa? Acaranya Hatmul Quran. Hatam Quran 30 juz, 30 orang anggota ini. Ini angkatan 1, nanti ada yang menyusul lagi 2, 3. Subhanallah. Jadi ini kata orang-orang yang ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka ini sudah jauh mendahului kita. Saya terus terang dari Kementerian Agama yang notabene-nya banyak belajar agama, tetapi belum ada, mungkin pribadi saja. Tapi mereka secara instansi langsung mengundang dan ramai mengundang IFIM Sulawesi Tengah dan juga kota. Para ustadz kami juga diundang. Subhanallah, ini adalah hal yang bagus. Jemaah sekalian, dan yang kedua tadi, paling tinggi maratib ukhuwah ini adalah izhar. Saya nggak bisa lama-lama lagi sedikit jemaah sekalian. Apa artinya izhar? Izhar mendahulukan kepentingan saudara dari kepentingan diri sendiri. Subhanallah. Kita mungkin heran,
Rasulullah berhasil mencetak para sahabat menjadi orang yang isal. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Subhanallah, Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, kamu ke kota Madinah ini tidak membawa sedikit pun harta. Kalau begitu mari, ini harta saya ini, sekian-sekian ini, silahkan. Nisfun li wa nisfun lak. Separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Masya Allah. Lebih dari itu jamaah sekalian mengatakan apa? Saya punya istri lebih dari 2, ada 2. Silahkan yang mana yang kau pilih, saya cerikan dia, silahkan kamu nikahi. Masya Allah. Kira-kira kalau zaman sekarang ini biasa realisasi ini, waduh, Masya Allah, ini luar biasa jamaah sekalian. Bahkan di dalam peperangan pun, tatkala ada sahabat yang begitu terluka parah, kehausan, dia ta'awwa, begitu mau diberikan air, ada sahabat lagi yang di sampingnya, dia ta'awwa air. Subhanallah, dalam kondisi susah dia tunjuk saudaranya. Dia bilang, saya akan memberikan komando, beri dahulukan dia. Allah, bagaimana jamaah sekalian? Dahulukan dia. Begitu mau dikasih minum ini, di sampingnya lagi, dia ta'awwa lagi, merintih lagi, ya Allah, dia kehausan. Saudaranya menunjuk lagi, saudaranya tadi, berikan dia. Masya Allah, begitu yang tadi Bapak putar ulang, sudah meninggal yang pertama, kedua juga seperti itu. Saking besarnya bagaimana pengorbanan kisahnya itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa kita kembali lagi memahami agama sehingga isar ini ada dalam kita. Jamaah sekalian, sekarang saya memberikan kesimpulan dari ceramah saya beberapa hadis tentang persaudaraan. Yang pertama, ada hadis yang menggambarkan kita bagaimana keindahan umat Islam dalam perihal bersaudara bersatu. Dikatakan masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad wal humma. Perumpamaan umat Islam satu dengan lainnya dalam perihal berkasih sayang, bersatu padu bersaudara, sama dengan satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad wal humma. Kalau ada anggota tubuhnya yang sakit, maka misalnya sakit kepala, bukan hanya kepala yang merasakan sakit, tapi semua anggota tubuhnya merasakan sakit, bahkan dia demam dan panas, tidak bisa tidur. Karena apa? Itulah dengan gambarannya bagaimana kita harus punya prihatin terhadap persoalan-persoalan saudara kita. Bahkan ada hadis mengatakan, laisa minna man lam yahtami bi amri muslimin, bukan termasuk golonganku, kata Rasul, yang tidak punya perhatian terhadap persoalan saudaranya sendiri umat Islam. Nah jamaah sekalian, yang kedua hadisnya mengatakan, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham sagirana, bukan dari golonganku, kata Rasul, orang yang tidak memuliakan, menghormati orang yang lebih tua dari dirinya dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda darinya. Yang terakhir jamaah sekalian, hadis Nabi kita mengatakan, la yahillu limri'in muslimin ay yahdura akahu fawqa thalath, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lewat daripada 3 hari. Jamaah sekalian sama dirahmati Allah, inilah mungkin yang dapat sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wa qad yurja li jarhi sayyi burun wa la bur'a lima jarhan lisanu. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Burung ira burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.